Apa daya DPR? Mereka nggak berdaya, pasif dikomandani presiden. Dan itu bisa segera dieksekusi. DPR dibawa ke tiak kekuasaan. Lalu sah barang itu. Kan di akhir masa jabatan DPR periode ini membuat heboh publik nih. Dengan adanya kemarin upaya merevisi UU Pilkada kan. Ini DPR kenapa ini Bang? Banyak keputusan atau kebijakan penting di DPR itu dilakukan bukan karena keinginan anggota DPR-nya, ya, tapi karena sudah diputuskan begitu di luar sana oleh elit partainya dan penguasa gitu ya. Jadi apa daya DPR? Tinggal menjadi operator atau agen dari kekuasaan yang lebih besar dari mereka, sehingga tugas mereka ya membahas kalau itu disuruh oleh pihak itu gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Badan Legislasi. Ada perintah untuk merevisi Undang-Undang Pilkada untuk mengangkat keputusan Mahkamah Konstitusi, maka mereka lakukan itu. Jadi sayang juga sih sebenarnya melemparkan semua kesalahan ini ke anggota DPR yang bersidang hari itu gitu ya. Padahal kita tahu betul itu semuanya mungkin bertolak belakang dengan apa yang ada dalam nurani mereka. Tapi mereka tidak punya kuasa, mereka nggak berdaya karena elit partai, karena koalisi sudah menyepakati itu di luar kompleks DPR. Jadi DPR tinggal melaksanakannya itu ya. Dan itu praktek yang saya kira hampir selalu terjadi di begitu banyak pengambilan keputusan RU sepanjang 2019-2024 gitu. Itu siapa yang bermain sih Bang? Saya pikir si koalisi gitu ya. Bukan cuma bicara soal RUU Pilkada gitu. Kita bicara soal DPR 2019-2024 gitu ya. Kenapa kemudian DPR menjadi begitu pasif dikontrol oleh pihak lain? Itu karena format koalisi gitu ya. Format koalisi yang ya dalam tanda petik itu dikomandani oleh presiden. Pimpinan partai politik yang anggota-anggotanya ada di DPR itu di bawah kendali presiden gitu. Jadi mudah banget bagi presiden untuk kemudian memastikan apa yang dia inginkan itu bisa segera dieksekusi dengan posisi DPR yang berada di bawah ketiak kekuasaan atau ketiak presiden gitu ya. Jadi presiden tinggal kemudian berkompromi dengan pimpinan partai memerintahkan anggotanya di DPR melalui fraksi gitu ya. Lalu sah barang itu ya. Jadi itu pun yang terjadi di Undang-Undang Pilkada saya kira gitu ya. Ini kepentingan di luar kepentingan anggota DPR, kepentingan partai politik yang ada dalam koalisi, dan kita tahu sampai revisi Undang-Undang Pilkada itu di luar sana itu sudah terbentuk koalisi super besar atau super jumbo gitu ya yang bernama KIM itu. Dan kesepakatan KIM ini yang saya kira menjelaskan kenapa kemudian Badan Legislasi itu baru pernah terjadi gitu ya, tanpa rencana, tanpa ada angin, tanpa ada hujan gitu ya, tiba-tiba Badan Legislasi dalam semalam berencana merevisi Undang-Undang Pilkada dan tidak butuh 1 hari untuk kemudian menyelesaikan pembahasan, butuh setengah hari doang. Kemudian besoknya mau diketok di paripurna. Ini sesuatu yang ya kalau nggak hati-hati bisa terlihat prestasi luar biasa DPR. Oh ternyata DPR kita bisa bekerja. Satu undang-undang mereka bisa bahas setengah hari. Gitu. Jadi mestinya 259 undang-undang yang sudah direncanakan sejak 2019 itu juga cuman tidak butuh 1 tahun kan. 259 undang-undang. Kalau 1 hari bisa diselesaikan 1 aja. Itu artinya 365 hari dalam setahun itu terlalu banyak untuk kemudian menyelesaikan semua tugas yang sudah direncanakan sejak awal periode oleh DPR sekarang. Jadi DPR sekarang ini mewakili siapa Bang? Rakyat atau siapa? Saya kira sih di revisi Undang-Undang Pilkada itu kelihatan betul bahwa mereka bukan wakil rakyat. Ya. Yang mereka bicarakan di sana itu bagaimana menganulir apa yang sudah diputuskan oleh lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Dan mereka dengan bangga, gitu, dengan cukup arogan gitu ya, menyampaikan pandangan-pandangan yang menunjukkan bahwa DPR lah yang paling benar, lalu MK salah gitu ya. Dan karena itu layaklah DPR merevisi keputusan MK melalui revisi Undang-Undang Pilkada ini. Jadi padahal itu berbanding terbalik dengan apa yang kemudian menggejala di media sosial gitu ya. Semua dukungan kepada keputusan MK sambil kemudian mencaci maki upaya yang dilakukan oleh DPR saat itu. Artinya rakyat dengan wakilnya berbanding terbalik dalam satu waktu terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini. Dan karena itu saya kira kalau ditanya mereka wakil siapa, pasti bukan wakil rakyat. Gitu. Jadi sebenarnya di balik upaya revisi UU Pilkada ini, menurut Bang Lusius, siapa yang diuntungkan, Bang?
Saya kira sih sudah banyak gitu ya diceritakan di media sosial gitu ya, revisi ini dilakukan untuk siapa gitu ya. Kan kita tahu bahwa misalnya putra bungsu Presiden Jokowi itu punya keinginan gitu ya, minimal itu kita bisa baca lewat spanduk-spanduk atau ya spanduk-spanduk yang dipampang di jalanan-jalanan gitu ya. Ada keinginan dari putra bungsunya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur gitu ya. Tapi keinginan itu terkendala karena dia tidak memenuhi syarat usia gitu ya. MA sudah coba membantu gitu dengan merubah PKPU-nya gitu ya. Tapi apa daya MK punya kuasa lebih besar karena bukan PKPU yang dirubah oleh MK, tapi undang-undangnya gitu ya. Dan kalau lihat arah perjuangan sejak dari keputusan MA sampai keputusan MK, nampaknya memang semua gonjang-ganjing terkait dengan syarat pilkada, syarat pencalonan kepala daerah itu untuk memuluskan langkah Kaisang. Jadi karena sejauh yang kita bisa lihat, hanya dia yang kemudian mendapatkan manfaat gitu ya dari upaya untuk merubah syarat usia di pencalonan kepala daerah. Tapi kenapa sih Bang DPR kok begitu mudahnya gitu untuk diminta melakukan revisi begitu cepat? Jadi ya tadi efek koalisi gemuk itu ya yang dikomandanin oleh presiden langsung ya. Pimpinan partai itu sudah berada di bawah kendali presiden. Jadi mudah bagi presiden untuk kemudian meminta dukungan dari partai-partai ini. Dan partai-partai ini mudah untuk kemudian mengkomandoi anggota-anggotanya di DPR. Jadi ini sih hierarki kita itu hierarki penuh ketakutan gitu di sektor pemerintahnya itu. Jadi pimpinan partai takut kepada presiden, sementara anggota DPR-nya takut kepada pimpinan partai. Jadi mudah sekali untuk mendriver apa yang diinginkan oleh orang yang paling takut ikan dari tingkatan itu. Padahal kan seharusnya mereka takut sama rakyat Bang ya? Harusnya, teorinya. Tapi umumnya teori itu cuman ya kerjaannya akademisi, masyarakat sipil dan lain sebagainya gitu ya. Politisi selalu bilang yang mereka lakukan itu adalah bagian dari dinamika politik gitu ya. Jadi ya entah siapa yang benar, tapi yang pasti rakyat sudah menyatakan sikapnya gitu ya, menolak apa yang sedang diupayakan oleh DPR. Dan umumnya suara rakyat itu yang terpinggirkan selama ini itulah yang mestinya kita anggap benar.